Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Bersama Bu Sulis, kita akan belajar matematika. Kita masih akan mempelajari KD 3.3 tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran pecahan. Mari kita ingat kembali aturan operasi hitung campuran. Yang pertama kali dikerjakan adalah angka-angka yang ada di dalam kurung. Selanjutnya, perkalian atau pembagian. Jika dalam suatu operasi hitung ada perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri atau yang paling depan. Selanjutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Jika dalam suatu operasi hitung ada penjumlahan dan pengurangan saja, maka kita kerjakan dari depan atau dari yang kiri. Langkah penyelesaian operasi hitung campuran pecahan. Jika pada operasi hitung terdapat pecahan yang berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Selanjutnya, selesaikan sesuai urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh berikut ini. 2, 1/5 ditambah 0,6 dikali 20%. Operasi hitung ini Bu Sulis rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2/1/5 tetap, 0,6 menjadi 6/10. 20% menjadi 20/100. Langkah berikutnya, mana dulu yang kita kerjakan? Ya, yang kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. 6/10 kita kalikan dengan 20/100. Mari kita cari angka-angka yang bisa kita pasangkan dan kita sederhanakan. Yang pertama adalah angka 6 dan 100. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. 100 dibagi 2, 50. Pasangan berikutnya adalah 10 dan 20. Sama-sama kita bagi 10. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2. Sehingga perkaliannya menjadi 3 kali 2 untuk pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah 1 dikali 50. Operasi hitungnya menjadi 2/1/5 ditambah 6/50. Sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, sama-sama kita bawa ke 50. 1/5 menjadi 10/50, karena sama-sama kita kalikan 10. 6/50-nya tetap. Sehingga operasi hitungnya menjadi 2/10 ditambah 6/50. Sama dengan 2/16/50. Kita buat bentuk sederhananya menjadi 2/8/25. Bentuk desimalnya 2,32. Sedangkan bentuk persennya 232
Masih dengan soal yang sama, tapi kali ini kita coba selesaikan dengan mengubah bentuk operasi hitung ini menjadi bentuk pecahan desimal. 21/5 menjadi 2,2. 0,6-nya tetap, 20% menjadi 0,2. Sama, yang kita kerjakan dahulu adalah perkaliannya. 6 kalikan 2 sama dengan 12. Ingat, ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya menjadi 0,12. Selanjutnya, operasi hitungnya menjadi 2,2 ditambah 0,12. Sama dengan 2,32. Nah, ini hasil untuk bentuk pecahan biasa, bentuk desimalnya 2,32. Dan nanti persennya 232%. Sama ya, seperti yang cara dengan menggunakan pecahan biasa. Selanjutnya, masih dengan soal yang sama, tapi bentuk ini, angka-angkanya kita bawa ke persen. Mari kita coba apakah hasilnya nanti akan 232%. 21/5 sama dengan 220%. 0,6 sama dengan 60%, 20%-nya tetap. Kita kerjakan ini dulu, 60% dikali 20%. Seperti ini ya. Mari kita bawa ke bentuk pecahan biasa. 60 kita pasangkan dengan 100, sama-sama dibagi 20. 60 dibagi 23, 100 dibagi 25. Selanjutnya 20 dan 100. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. Sehingga bentuknya menjadi 3/25. Kalau kita bawa ke persen, 3/25 sama dengan 12%. Sehingga operasi hitungnya menjadi 220% ditambah 12%. Sama dengan 232%. Nah, terbuktikan anak-anak bahwa operasi hitung campuran itu jika kita bawa ke bentuk apapun asalkan sejenis, hasilnya akan kita peroleh hasil yang sama. Silahkan anak-anakku memilih mau dibawa ke bentuk pecahan biasa atau dibawa ke bentuk persen atau dibawa ke bentuk desimal. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal dan penyelesaiannya. Ada di buku paket matematika, latihan 9, halaman 52. Kita akan mencoba nomor 1 sampai 5. Soal nomor 1. 2 dikali 4 3/8 dikurangi 5 3/4. Sama dengan 2 dikali 35/8. 35 diperoleh dari 4 dikali 8 sama dengan 32. 32 ditambah 3 sama dengan 35 untuk pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap 8. 5 3/4-nya tetap 5 3/4. Selanjutnya yang kita kerjakan pertama kali adalah yang bentuk perkalian, angka yang dikalikan. Seperti ini, 2 dikali 35/8. Untuk 2 dan 8-nya bisa kita pasangkan dan kita coret. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4.
Sehingga hasilnya menjadi 35/4 dikurangi 23/4. 23/4 diperoleh dari 5 dikali 4, 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23/4. Untuk penyebutnya tetap. Sama dengan 12/4. 12/4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Soal nomor 2. 1,25 dikurangi 0,5 dikali 1/4. Sama dengan 1,25 dikurangi 0,5 dikali 0,25. 1/4-nya kita rubah menjadi bentuk desimal ya. Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. 5 dikali 25 sama dengan 125. Selanjutnya kita hitung angka yang ada di belakang koma. Ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya menjadi 0,125. Sama dengan 1,25 dikurangi 0,125. Seperti ini ya, 5 kita buat bersusun. 0 dikurangi 5, minta depannya 1, menjadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 1,125. Kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa 1/8. Jika kita rubah ke persen menjadi 112,5%. Soal yang ketiga, 1/4 ditambah 1,5 dibagi 0,25. 1/4-nya menjadi 0,25. Ini Bu tulis rubah ke bentuk pecahan desimal ya. 1,5-nya tetap, 0,25 juga tetap. Yang kita kerjakan pertama kali adalah yang pembagiannya. 1,5 dibagi 0,25. Agar pembaginya tidak berkoma, maka karena itu ada 2 angka di belakang koma, maka kita kalikan 100 sehingga pembagiannya menjadi 150 dibagi 25. 25 kali berapa sama dengan 150? Dikali 6. 150 dikurangi 150, 0 atau tidak bersisa. Sehingga hasil dari 1,5 dibagi 0,25 adalah 6. Operasi hitungnya menjadi 0,25 ditambah 6. Mohon maaf, itu seharusnya tandanya tambah ya. Sama dengan 6,25. Bentuk pecahan biasanya adalah 6 1/4. Sedangkan bentuk persennya adalah 625%. Soal yang keempat, 4/5 dikali 1/8 dikurangi 0,15. 4/5 menjadi 14/5. Tulis rubah menjadi bentuk pecahan biasa, tidak campuran, harus kita lebur. Dikali 1/8. Sedangkan yang 0,15 Bu Sulis biarkan dulu karena Bu Sulis mau memproses yang bentuk perkalian. 14/5 dikali 1/8. Ada pasangan 14 dan 8 yang bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. 8 dibagi 2, 4. Sehingga
menjadi 7/20. Baru ini kita bawa ke bentuk desimal. Bolehkah seperti ini? Boleh, karena begini anak-anak. Untuk bentuk perkalian dan pembagian, agar mudah dicoret-coret, itu mudah perkalian saat kita mengerjakan perkalian dalam bentuk pecahan biasa. Tapi untuk pengurangan dan penjumlahan itu mudah juga jika kita bawa ke bentuk desimal. Boleh ya kalau seperti ini. Jadi tidak harus semuanya langsung dibawa ke sejenis. Yang penting yang kita operasikan itu sejenis. Misalkan ini tadi 14/5 dan 1/8. Sama-sama bentuknya pecahan biasa. Selanjutnya yang bentuk pecahan biasa itu kita rubah agar sama dengan belakangnya menjadi bentuk desimal. Kan mudah ini kalau dikurangkan yang bentuk desimal. 7/20 anak-anak kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,35. Jadi 0,35 itu diperoleh dari pecahan 7/20. Kita buat desimal menjadi 3,35. Baru dikurangkan dengan 0,15 sehingga seperti tadi ya. Mudah hasilnya adalah 0,2. Sama dengan 1/5 untuk bentuk pecahan biasanya dan 20% untuk bentuk persennya. Soal yang terakhir, 14,1 dibagi 1/3/5 ditambah 75%. Yang kita kerjakan pertama kali adalah ya yang ada di dalam kurung nantinya. Tapi ini kita rubah dulu. Yang bentuk pecahan biasa dan persen kita bawa ke bentuk desimal. 1/3/5 menjadi 1,6. 75% menjadi 0,75. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. 1,6 kita susun dengan 0,75. Bu Sulis ingatkan kembali, hati-hati untuk penjumlahan bentuk desimal. Letakkan sesuai dengan nilai tempat. 0 ditambah 5 tetap 5, 6 ditambah 7 kan 13, nyimpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga operasi hitungnya menjadi 14,1 dibagi 2,35. Kita buat pembagian bersusun. Karena pembaginya berkoma dan ada 2 angka di belakang koma, maka kita kalikan 100. 14,1 menjadi 1410, 2,35 menjadi 235. Kebetulan saat kita bagikan, kita cari 235 kali berapa sama dengan 1410, ternyata dikali 6. Terus kita kurangkan dan tidak bersisa, sehingga hasil dari pembagian ini adalah 6. Begitu anak-anakku yang bisa kita pelajari terkait operasi hitung campuran pada pecahan. Kami sarankan anak-anak berhati-hati dalam menyelesaikannya, selesaikan tahap demi tahap, perlahan dulu. Nanti insya Allah kalau sudah bisa lancar, kalian akan bisa mengerjakan dengan cepat. Selamat belajar di rumah anak-anakku. Semoga Allah memudahkan pemahaman kalian. Dan semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.